Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya, oke. Emang beda. Kami dari kelompok Aban yang beranggotakan yang pertama ada Agus Noprizal, terus yang kedua ada Dewa Flawi, Recording in progress. yang ketiga ada Fadil Muhammad dan saya sendiri adalah Faruk Ardi Wijaya. Ah, kelompok kami mengangkat tema yakni instalasi CCTV analog pada rental PS. Untuk slide yang pertama ini akan dibacakan oleh Fadil. Mungkin Fadil boleh dibacakan kepada teman-temannya. Oh, baik. Yang pertama, di sini adalah latar belakang. Rental PlayStation merupakan salah satu bentuk usaha hiburan yang banyak diminati, terutama oleh kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa. Sering dengan tingginya minat masyarakat, maka intensitas pengguna peralatan di dalam rental pun cukup tinggi. Hal ini menjadikan keamanan sebagai aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemilik usaha. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini ada beberapa potensi masalah keamanan yang sering terjadi. Yang pertama ada resiko kehilangan barang, maling lah gitu. Yang kedua kerusakan fasilitas akibat pelanggan. Yang ketiga kurangnya rasa aman. Yang keempat perselisihan antar pelanggan. Nah, di sini ada rumusan masalahnya. Ada beberapa permasalahan utama yang dihadapi pemilik rental PS. Itu yang pertama, bagaimana cara meningkatkan keamanan usaha rental PS dengan biaya yang terbatas. Yang kedua, bagaimana merancang sistem pengawasan penggunaan CCTV analog yang efektif namun tetap ekonomis. Yang ketiga, bagaimana menentukan titik pemasangan kamera CCTV agar mampu memantau area penting seperti kasir, pintu masuk, dan area konsol. Lalu yang keempat, bagaimana melaksanakan instalasi CCTV dalam waktu singkat, yaitu dalam waktu 1 minggu dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian yang kelima, bagaimana memberikan panduan sederhana kepada pemilik rental agar dapat mengoperasikan dan memanfaatkan sistem CCTV secara mandiri. Nah, dan di sini tujuan dari proyeknya yang pertama meningkatkan sistem keamanan usaha dengan adanya CCTV. Aktivitas di dalam area rental dapat dipantau secara langsung maupun melalui rekaman sehingga mengurangi resiko pencurian, kehilangan ataupun kerusakan. Lalu yang kedua, mengawasi aset usaha yang bernilai tinggi peralatan seperti konsol, PS, televisi, dan perlengkapan pendukung merupakan aset bernilai tinggi yang rawan hilang. Pemasangan CCTV bertujuan untuk memastikan aset tersebut tetap aman. Dan ketiga, memberikan rasa aman bagi pemilik dan pelanggan. Keberadaan kamera pengawas mampu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman baik bagi pengunjung yang bermain maupun pemilik yang mengelola usaha. Lalu yang keempat, menyediakan bukti jika terjadi insiden rekaman CCTV dapat digunakan sebagai dokumentasi atau bukti dalam penyelesaian masalah seperti perselisihan antar pelanggan atau dugaan tindak kriminal. Nah, dan di sini adalah manfaatnya. Itu yang pertama memiliki sistem keamanan tambahan untuk mengawasi aset dan aktivitas usaha. Yang kedua meningkatkan kepercayaan diri dalam menjalankan usaha karena resiko keamanan lebih terkendali. Yang ketiga memiliki sistem keamanan tambahan untuk mengawasi aset dan aktivitas usaha. Yang keempat efisiensi biaya dengan CCTV analog dengan perangkat hemat. Lalu yang kelima mengurangi potensi kerugian akibat kehilangan atau kerusakan peralatan. Yang keenam menciptakan citra usaha yang profesional karena dilengkapi sistem keamanan. Lalu di sini ada manfaat bagi manajemen proyek. Yang pertama pengembangan skill dan portofolio tim. Anggota tim memperoleh pengalaman berharga dalam mengerjakan proyek nyata dengan standar profesional yang bisa meningkatkan kompetensi dan portofolio mereka. Lalu di sini yang kedua itu peningkatan hubungan klien dengan tim. Dengan komunikasi yang baik dengan klien, awam teknologi dapat meningkatkan kepercayaan, kepuasan, dan potensi kerjasama jangka panjang. Ini kemudian akan dibacakan oleh Agung Noprija.
Recording stopped. Recording in progress. Tunggu teman-teman. Udah nih. Ya, Tahap ke-6 serah terima kita menjelaskan cara pengguna kepada pemilik, terus menyerahkan dokumen dan laporan instalasi dan konfirmasi penerimaan dari pemilik. Nah, ini diagram dari WBS yang sudah gua sebut tadi. Nah, gua masuk ke gancarnya. Ya, sama juga sih tadi kayak analisa skopnya, ada survei itu selama 1 hari, terus pengadaan peralatan 1 hari juga, instalasi sistem selama 3 hari, konfigurasi pengujian selama 1 hari. Hmm. Terus dokumentasi 1,5 hari dan serah terima 1/2 hari juga. Selanjutnya RAB akan dibacakan oleh Delvero Plawi. Kedengeran nggak? Mohon maaf, kondisi cuaca. Keren. Cok, kedengeran nggak, Cok? Ada Pero, ada. Aman bos. Ada. Mohon maaf sebelumnya, karena keadaan cuaca tidak baik-baik saja. Di sini saya lanjutkan eh, rancangan biaya. Yang pertama dulu, peralatan utamanya udah pasti CCTV, paket DVR, power supply, hard disk, dan monitor. Ya, kisaran biayanya sedikit agak gede, mencapai 4.650.000. Material tambahan seperti kabel power, PNC, pipa kabel, dan penopang kamera sekitar 1.055.000. Berikutnya ialah biaya pekerja. Biaya pekerja itu sekitar 800 ya kan, buat 2 orang. Satu instalasi teknisi buat perkabelan, satu lagi teknisi IT-nya. Total biaya keseluruhan sekitar 6.550.000. Lanjut. Manajemen risikonya, risiko teknisi seperti kabel tidak cukup, panjang sesuai kebutuhan instalasi, terus kamera CCTV tidak berfungsi, DVR gagal merekam atau sharing HUD, gambar CCTV buram atau tidak jelas. Yang kedua ialah risiko operasional, waktu pengerjaan sekitar 1 minggu, tidak cukup jika ada keterlambatan pengadaan. Terus kekurangan tenaga kerja saat instalasi. Selanjutnya pemilik rental tidak memahami penggunaan DVR. Yang ketiga adalah risiko keuangan, terutama pada biaya biaya pembengkakan karena kebutuhan material tambahan, biaya transportasi, serta perangkat harus diganti karena rusak di luar anggaran awal. Yang keempat, ada risiko eksternal, gangguan listrik, terus kesulitan mendapat perangkat, terus kondisi lokasi
kondisi lokasi yang membuat instalasi lebih lama dan mahal. Mungkin selanjutnya. Oke, untuk bagian ini biar yang saya bacakan aja. Terima kasih Del Pero. Oke, kita lanjut teman-teman ke bagian dari CPM. Nah, pada proyek ini tentu aja kita membagi beberapa aktivitas. Seperti aktivitas A adalah persiapan proyek, aktivitas B ya ini adalah pengadaan peralatan, aktivitas C adalah instalasi sistem, aktivitas D adalah konfigurasi dan pengujian, serta aktivitas E yang kita gabungkan antara dokumentasi dan serah terima. Nah, ini untuk aktivitas ini tentu saja durasi-durasinya kita sebesar 7 hari. Dan untuk persiapan project, kita early finish-nya itu di 1 hari. Dan untuk pengadaan perangkat ini kita early finish-nya tentu saja di hari kedua. Dan untuk instalasi sistem kita early finish-nya di hari kelima. Serta konfigurasi dan pengujian kita early finish-nya di hari ke-6. Dan untuk dokumentasi dan serah terima kita early finish-nya di hari ke-7. Tentu saja untuk float atau slack-nya itu saya dengan sayang sekali bahwa kita tidak ada waktu molor. Artinya ini merupakan proyek yang sungguh kritis. Nah, seperti mungkin teman-teman bisa lihat, kita juga mempunyai jalur kritikalnya, yakni adalah A, B, C, D, dan juga E. Lalu lanjut sebentar. Nah, ini adalah Word. Bisa teman-teman lihat untuk aktivitas A, kita di waktu optimisnya adalah 1/2 hari. Dan waktu yang paling molornya ini adalah 2 hari. Dan untuk aktivitas B, kita tentu juga di 1/2 hari juga. Waktu paling cepat dan waktu yang paling lamanya ini 2 hari. Nah, untuk proyek ini kebetulan kurva distribusinya seperti digambar, teman-teman. Nah, jadi eh, rata-rata waktu proyek yang kita punya ini adalah 7,5 hari. Hasil perhitungan dari waktu optimis paling mungkin. Jadi kalau proyek ini berjalan normal sekitar 7 sampai 7,5 hari. Bisa lebih cepat, bisa jadi juga lebih lama. Dengan target kita adalah 7 hari, maka peluang yang kita punya ini adalah sebesar 24%. Kecil. Artinya kalau dipaksa proyek ini dijalankan dengan waktu 7 hari, kemungkinan besar proyek ini akan molor. Nah, jika proyek ini dilaksanakan hanya dengan target waktu 8 hari, maka kita akan mencapai perbandingan sekitar 76%. Jadi, kalau ditargetkan 8 hari untuk proyek ini, bisa dibilang kita bisa menyelesaikan proyek ini 3 sampai 4 kemungkinan berhasil. Nah, seperti itu teman-teman kurang lebih eh, proyek instalasi CCTV ini. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya terkait proyek CCTV ini. Terima kasih sebelumnya telah mendengarkan. Mau nanya, oh mau nanya, mau nanya. Siap, Bapak Firdan, boleh pertanyaannya? Ya, saya Firdan dari kelompok 7 ingin bertanya. Tadi kalau nggak salah di bagian slide rumusan masalah ada tuh ya? Coba dah, di slide rumusan masalah. Jauh juga ya ke belakang. Oke. Nah, itu kan di bagian rumusan masalah, masalah kan ada 5 poin tuh. Yap, betul. Nah, di situ belum ada cara penyelesaiannya. Jadi mau nanya di bagian poin keempatnya aja, bagaimana melaksanakan instalasi CCTV dalam waktu singkat 1 minggu dengan sumber daya yang terbatas itu seperti apa? Oke, terima kasih Bapak Firdan atas pertanyaannya. Mungkin kita bisa tahan dulu ya. Boleh teman-teman yang ada mau pertanyaan lagi, boleh diutarakan aja. Nggak ada yang tanya nih.
Sembari kita menunggu pertanyaan selanjutnya, mungkin kita akan menjawab pertanyaan dari Bapak Firdan ya. Mas Agung, mungkin boleh dijawab pertanyaan Bapak Firdan? Ah, ya, gua akan menjawab pertanyaan Firdan yang poin keempat ya, Dan ya. Bagaimana melaksanakan instalasi CCTV dalam waktu singkat dengan sumber daya yang terbatas. Nah, dari kami melakukan perencanaan yang sangat matang dan menggunakan tenaga kerja dari internal maupun eksternal yang sudah berpengalaman dan memanfaatkan perangkat CCTV yang mudah dipasang serta menyusun jadwal pemasangan yang terorganisir per harinya. Apakah jelas, Firdan? Cukup, cukup, cukup. Oke, Thank you, Gong. sama-sama Dan. Oke, terima kasih Firdan atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi sebelum ditutup. Kalau bisa sih nanya jangan yang susah ya teman-teman. Gak ada ya. Sepertinya udah pada capek juga. Teman-teman terima kasih telah memperhatikan presentasi kelompok 8 ini. Mungkin kami dari kelompok 8 mengundurkan diri. Sekian dan terima kasih.